terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan atas berkat Tuhan. Diberikan kesehatan dan kita bisa bertemu di channel ini untuk belajar beberapa pelajaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mempelajari pelajaran ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami memohon Roh Kudus Tuhan agar hati kami dipenuhi dengan pengertian, mengampuni segala dosa, kesalahan kami dalam Yesus kami. Amin. Baik, judul pelajaran kita pada saat ini adalah keselamatan. Apa itu keselamatan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, selamat artinya terbebas dari bahaya, malapetaka, rencana, terhindar dari bahaya, malapetaka, bencana, tidak kurang suatu apa, tidak mendapat gangguan, kerusakan, dan sebagainya. Kemudian pengertian yang kedua adalah sehat, ya. Dan kemudian pengertian yang ketiga, tercapai maksud, tidak gagal. Kemudian pengertian yang keempat, doa, ucapan, pernyataan, dan sebagainya yang mengandung harapan supaya sejahtera, beruntung dan tidak kekurangan suatu apa, dan sebagainya. Kemudian dalam sebuah website yang saya ambil dari Wikipedia, keselamatan dikatakan di sana, keselamatan adalah suatu keadaan aman dalam kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, pekerjaan, psikologis, ataupun pendidikan, dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor tersebut. Kemudian keselamatan menurut kekristenan, yang juga sumbernya saya ambil dari sebuah website yang dituliskan oleh seseorang, nanti boleh saudara cek. Dikatakan di sana keselamatan, penyelamatan jiwa dari dosa dan kematian. Keselamatan dapat juga disebut pembebasan ataupun keamanan dari kodrat berdosa dan merupakan janji akan kehidupan kekal melalui Roh. Nah, apakah yang dimaksud dengan keselamatan di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan? Nah, saat ini kita akan belajar bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita. Mari kita baca di dalam Titus pasal 2 ayat 11. Titus 2 ayat 11. Di sana dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nah, keselamatan itu adalah oleh karena kasih karunia Allah. Ya. Jadi keselamatan itu bersumber dari Allah. Dan disebutkan istilahnya dalam Alkitab kasih karunia. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, apa itu kasih karunia? Ya, apa itu kasih karunia? Kapan itu diberikan? Bagaimana kita menerima kasih karunia? Oke, kita akan sama-sama ikuti pelajaran ini. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Dikatakan di sana, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mari kita perhatikan. Kita garis bawahi, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Apa artinya itu? Menghapus dosa dunia. Siapakah dunia itu? Mengapa dunia memerlukan penghapusan dosa?
Mengapa dunia itu perlu dihapuskan dosanya? Ada apa dengan dunia ini? Dunia yang dimaksud di sini adalah seluruh umat manusia yang ada di bumi ini, di dunia ini. Dan kita manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Alkitab katakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Dan oleh karena itu manusia memerlukan keselamatan, memerlukan penghapusan dosa melalui Allah, melalui pengorbanan Allah, melalui kasih karunia Allah yang diberikan lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa sebabnya? Apa yang mendorong akan hati Allah ketika manusia jatuh ke dalam dosa ingin memberikan anugerah keselamatan itu kepada manusia? Kita akan sama-sama baca firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat 16 adalah suatu pasal, suatu ayat yang sangat populer yang kita kenal. Dan bahkan kita semuanya bisa menghafal ayat ini. Dikatakan di sana, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita garis bawahi. Karena begitu besar kasih Allah. Apa yang mendorong Allah memberikan anugerahnya kepada dunia ini? Yaitu oleh karena dia begitu mengasihi kita manusia ciptaannya yang telah jatuh ke dalam dosa, yang tadinya dia diciptakan serupa dengan gambar Allah. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, bahwa kita ini diciptakan sesuai dengan gambar. Apa itu gambar? Karakter Allah, yaitu kasih. Dan Allah ingin memiliki hubungan yang baik, memiliki hubungan yang menyelamatkan dengan kita, yaitu bila mana kita menyambut akan anugerah yang ia tawarkan lewat kematian anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus di kayu salib. Nah, ayat selanjutnya yang akan kita baca adalah Yohanes 6 ayat 37. Apa yang dikatakan di sana? Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Siapa yang diberikan Bapa kepada Yesus? Ini adalah pernyataan Yesus. Siapa yang diberikan Bapa kepada Yesus? Yang diberikan Bapa kepada Yesus adalah seluruh manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Seluruh umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Itulah yang dikatakan tadi bahwa Allah menghapus dosa dunia. Anak domba Allah menghapus dosa dunia. Artinya bahwa yang dimaksud di situ adalah seluruh umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Allah Bapa memberikannya kepada Kristus. Oleh karena
pengorbanan Kristuslah yang dapat membawa kita kembali kepada Bapa di surga. Yohanes 6 ayat 37 sekali lagi kita katakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku, kata Yesus, akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan ayat ini adalah Allah menawarkan keselamatan itu kepada kita, anugerah keselamatan itu kepada kita lewat kematian anaknya Yesus Kristus di kayu salib. Nah, bila mana kita menyambut akan anugerah Allah ini, menerima Kristus, datang kepada Kristus, maka kita tidak akan ditolak. Kita akan diterima sebagai anak-anak Allah. Apakah kasih karunia Allah dapat ditemukan di tempat yang lain? Yang menjadi pertanyaan berikut kepada apakah kasih karunia Allah itu, apakah keselamatan itu, anugerah keselamatan itu dapat kita temukan di tempat yang lain atau di dalam seseorang selain di dalam Yesus? Mari kita baca Kisah Para Rasul 4 ayat 12, apa dikatakan di sana? Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi dengan kata lain, bahwa keselamatan ini tidak dapat kita temukan di tempat yang lain. Keselamatan itu hanya dapat ditemukan di dalam Kristus dan dapat kita peroleh hanya di dalam Yesus. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa tidak ada jalan yang lain? Mengapa kita tidak menemukan jalan yang lain? Sebab Yohanes 14 ayat 6 katakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Yesus adalah jalan kebenaran, jalan kehidupan. Ya. Apa artinya? Yesus adalah jalan untuk memperoleh surga. Yesus adalah jalan untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena Alkitab katakan upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, jadi Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, pelajaran selanjutnya, mari kita buka Yohanes 3 ayat 6. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, bagaimana kita akan beroleh keselamatan ini? Yesus katakan harus ada yang namanya pertobatan sejati. Harus ada yang namanya dilahirkan kembali. Hati, pikiran, seluruh jiwa raga kita dilahirkan kembali. Dan ini hanya dapat dilakukan oleh pekerjaan Roh Kudus. Kita meninggalkan segala dosa-dosa dan menyambut akan anugerah Allah, menyambut panggilan Allah untuk diselamatkan. Lalu Yeremia 29 ayat 13 katakan, apa yang dikatakan sebagai jaminan bagi kita bila mana kita menyambut keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada kita. Yeremia pasal 29 ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu. Dengan kata lain, jika kita datang kepada Tuhan, menanyakan Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan berjanji bahwa kita akan
menemukan keselamatan itu di dalam kita. Bahwa kita akan hidup dengan Kristus, memiliki hubungan yang baik dengan Dia dalam kehidupan kita, menuruti segala perintah. Kapan anugerah keselamatan ini kita akan peroleh? Kapan? Kapan bisa kita terima keselamatan ini? 2 Korintus 6 ayat 2 katakan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dengan kata lain, bahwa kapan saja ya kita bisa menerima keselamatan kita. Di mana saja, kapan saja. Asalkan yang penting kita mau membuka hati kita. Membuka hati kita kepada Tuhan. Menerima Dia di dalam kehidupan kita. Dan jangan berlambat-lambat. Ketika kita sudah mengetahui akan kebenaran, kita sudah mengetahui jalan kebenaran dan hidup, mengetahui pimpinan Tuhan, bahwa kita dituntun untuk bertemu dengan Dia dalam hidup kita, untuk bisa memiliki hubungan yang mengasihi, hubungan yang dipersatukan dengan Dia, maka kita harus menerima keselamatan itu pada waktu ya kita bertemu dengan Tuhan. Yang menjadi kesimpulan dari pelajaran ini kepada kita adalah bahwa manusia setelah dosa sebenarnya manusia dalam keadaan mati atau tidak selamat. Bahwa manusia dalam keadaan tidak menentu keselamatannya. Namun Allah datang untuk menawarkan keselamatan itu kepada kita. Lewat pengorbanan anaknya di kayu salib. Lewat kematian Kristus di kayu salib. Kita bisa memperoleh kembali keselamatan yang telah hilang dari kita. Oleh karena kita tadinya telah tersesat, telah hilang, dan kita tidak dapat mengusahakan keselamatan kita pribadi kecuali bila mana Allah mau membuka jalan. Nah, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, jalan keselamatan agar kita memperoleh kehidupan yang kekal itu. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan ini, marilah kita mau menerima Tuhan dalam hidup kita dan mulai memperbaharui hubungan kita dengan Dia dengan menuruti segala hukum-hukumnya, perintah-perintahnya di dalam Alkitabnya, sehingga kita pada akhirnya ketika Kristus datang yang kedua kali nanti, kita ditemukan setia kepada Tuhan seumur hidup kita. Dan meskipun mungkin kita akan mengalami maut, kematian, atau kematian sementara di dunia ini. Kematian, bukan maut maksud saya. Kematian sementara. Oleh karena akibat dosa, ada penyakit, ada berbagai macam kesusahan yang menyebabkan kita akhirnya meninggal dunia. Oleh karena penyakit, penderitaan yang kita alami. Tetapi Tuhan berfirman, ya, bila mana kita setia kepadanya, kita akan memperoleh keselamatan ini kembali dan kita akan hidup selamanya bersama dengan Kristus di kerajaan surga. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita bersama-sama, saya mengundang pemirsa sekalian untuk tunduk kepala dan kita bersatu nama. Bapa di surga, terima kasih atas pelajaran firman Tuhan yang sungguh indah pada saat ini. Biarlah kiranya firman-Mu ini menolong kami agar kami boleh setia kepada Tuhan.
menerima Tuhan, menyambut Tuhan, anugerah yang kau tawarkan di dalam kehidupan kami boleh terima dengan sukacita, dan kami boleh setia kepada Tuhan sampai Yesus datang yang kedua kali, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa.